Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Simpang Pasir, Palaran, Samarinda resah menyusul aksi pencurian. Dalam sepekan 2 rumah yang sudah dibobol. Rencana penggusuran ruko Pasar Pagi Samarinda masih berlanjut. Para pemilik tetap bertahan, sementara Pemkot ngotot meneruskan rencananya. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman hidrometeorologi. Inilah di antara ruko yang akan digusur pemerintah Kota Samarinda. Ruko ini digusur dengan dalih untuk memperluas areal pasar pagi yang kini sudah memasuki proses pembangunan. Kenyataan tersebut membuat pemilik ruko dan pedagang kecewa. Mereka pun heran dengan sikap Pemkot yang dinilai terlalu memaksakan kehendak. Para pedagang enggan meninggalkan tempat tersebut karena lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan telah memiliki sertifikat hak milik. Kenapa ada mendukung? Ya karena tempat usaha kami di sini, Pak. Sudah lama kami di sini. Pokoknya intinya janganlah, Pak. Jangan ya? Jangan dibongkar. Nggak setuju. Kalau pasar paginya? Kalau pasar pagi saya mendukung. Saya tidak setuju. Alasannya? Karena itu adalah rumah yang diperjuangkan dengan susah payah oleh orang tua saya. Dari pertama orang tua saya nol mulainya. Jualan cuma pakai gerobak sampai akhirnya bisa sewa rumah kayu. Dulu sih semuanya masih rumah kayu. Kita sewa, jualan, kemudian ditawarkan untuk membeli oleh pemilik sebelumnya, yaitu Pak Haji Satar kalau nggak salah. Papa saya pernah cerita. Kemarin katanya sebagian mendukung. Saya tidak tahu kalau yang soal itu. Karena kami sampai sekarang masih tetap bertahan 48 SHM Ruko, tidak mau untuk melepas SHM kami. Saat ini kami merasa ada ketidakadilan karena kan orang tua kami pemilik ruko, SHM, surat hak milik. Nah, saat ini pemerintah mengadakan revitalisasi tanpa mengkonfirmasi ke pihak-pihak SHM, salah satunya orang tua saya. Jadi orang tua saya sama sekali tidak tahu ada rencana pemerintah ini dan tiba-tiba kami dihubungi untuk dijual kepada pemerintah. Dan menurut kami hal ini secara sepihak dan kami anggap ini adalah pemaksaan. Sementara Wali Kota Samarinda Andi Harun mempertegas sikapnya. Ia pun memastikan 17 dari 48 pemilik ruko telah menyetujui rencana perluasan pasar pagi ini. Andi Harun memastikan akan mengambil langkah tegas melalui pengadilan jika para pemilik ruko bersikukuh tidak mau menjual lahannya kepada Pemkot. Kami masih berharap para pedagang yang para pemilik toko dari 48 itu, kan saya tadi sampaikan 17 yang sudah menyatakan bersedia. Sisanya kita masih beri waktu untuk berpikir sambil kita melakukan komunikasi terus. Sampai pada akhirnya jika mentok kita akan menggunakan opsi terakhir. Opsi penggunaan untuk kepentingan umum, yakni konsinyasi. Sikap tegas wali kota itu bagi sebagian orang mungkin dibutuhkan. Namun bagi pemilik lahan dan bangunan, sikap ini dinilai semena-mena. Lalu, akankah wali kota tetap melanjutkan rencananya dan bagaimana sikap pemilik ruko? Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mengerahkan eksavator mini, BPBD Samarinda sejak Senin hingga Selasa siang berupaya menyingkirkan material bangunan dan sampah yang dibuang di Jalan Kapten Sundiono Sambutan. Ini dilakukan karena tumpukan tersebut menyebabkan ruas jalan menyempit.
Kepala Pelaksana BPBD Suwarso menyebut, jalan ini merupakan jalur alternatif bagi warga. Jika jalan utama mengalami penumpukan dan macet, pengguna jalan bisa melalui jalan ini. Akan tetapi, sejak ditumpuki material bangunan dan sampah, kondisinya menyempit. Pembersihan hari kedua ya, pembersihan material sampah pada kaca, pada bahan bangunan, terutama di Jalan Kapten Sujono yang ujung ya? Yang tembus Jalan Pelitanam. Itu jalannya kan lebar awalnya ya, tapi karena ada penumpukan lalu terjadi penyempitan. Nah, kita dari BPBD melakukan pembersihan ini dengan pertimbangan untuk keamanan dan supaya kenyamanan dari pengguna jalan, karena ada beberapa titik kadang-kadang krodit di Gunung Mangga itu salah satu alternatifnya ini. Termasuk kalau ada krodit di Pelitampat yang melalui perumahan juga alternatifnya ini. Ketua RT 13 Sambutan, Mansyah mengakui beberapa peringatan larangan membuang sampah di bahu dan badan jalan sudah dipasang. Namun begitu masih banyak yang nakal. Diketahui pembuangan sampah itu mulai dilakukan saat jalan tersebut masih buntu. Awalnya kan jalan ini kan sudah dicol, tahun berapa aku lupa. Nah, karena ada tembus, lalulah warga yang lain membuang sampah, sisa-sisa bangunan kiri kanan sampai ini penuh. Nah, sudah tembus jalan ini menuju ke Gunung Pasir. Nah, dibuanglah lagi sampah. Kata keluaran sama RT sudah setempat sudah ngasih plat, segala spanduk sampah itu tetap juga dibuang. Oke. Jalan yang menghubungkan Handil Kopi menuju Jalan Perjuangan Sungai Pinang itu kini sudah dicor dengan semen. Warga diimbau tidak lagi membuang sampah di bahu maupun badan jalan agar tidak lagi menyempit dan membahayakan keselamatan pengendara. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Beginilah kondisi Rumah Sakit Islam di Jalan Gurami, Samarinda Ilir. Kondisi memprihatinkan ini karena sudah sejak tahun 2016 rumah sakit tidak lagi dioperasikan. Pejabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik berjanji akan membantu yayasan agar rumah sakit tersebut bisa kembali beroperasi. Langkah tersebut ia lakukan karena keberadaan rumah sakit ini dinilai penting. Selain itu, rumah sakit ini lokasinya dekat permukiman dan memudahkan warga yang membutuhkan layanan darurat. Ya, enggak aja enggak apa-apa toh. Seperti jadi tikungan itu, ya, udah. Itu belakangnya enggak kenapa juga ingin mengoptimalkan kembali pelayanan publik di rumah sakit Islam ini. Karena ini sudah dibakar, sudah dikerjasamakan dengan yayasan, kita akan bantu yayasan nanti. Kan kasihan masyarakat juga membutuhkan pelayanan. Nanti Pemprov akan siapkan dukungan itu. Yang penting programnya Samarinda Jalan adalah programnya Pemprov juga, ya. Sekali lagi jangan bikin dikotomi. Ini Kaltim, ini di Samarinda. Tidak. Ini semua untuk masyarakat Kalimantan Timur yang juga dalam bersama-sama. Mendapat angin segar dari pejabat gubernur, pihak Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI senang. Mereka berharap rencana tersebut terrealisasi agar layanan kesehatan bisa segera diberikan. Alhamdulillah ya, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pejabat yang mau turun langsung ke lokasi, apalagi di Rumah Sakit Islam. Kami yang sudah lama menanti berharap ada bantuan-bantuan, dukungan-dukungan baik pejabat provinsi maupun yang lain, karena Rumah Sakit Islam ini milik umat semua, milik masyarakat Samarinda.
Posisi Rumah Sakit Islam cukup strategis sebab dekat permukiman, terutama di kawasan Samarinda Ilir, Sambutan, dan Anggana. Iswanto melaporkan dari Samarinda.